Chào Sang Hào, Susu Ai. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senangnya kalau setiap hari Jumat kita bisa berkumpul dengan teman-teman, bercerita, saling membagi suka duka. Tapi kebanyakan harusnya saya berharap selalu suka terus, ya. Suka duka kita jalani terus, ya. Jadi selamat pagi juga untuk yang mengikuti di rumah. Kita sungguh-sungguh bersyukur. Kita sangat-sangat bersyukur kita diberi kesehatan, kita boleh datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Semua itu karena siapa? Karena Tuhan Yesus, ya. Saya mau nanya, apakah pagi ini kita semua ada sukacita enggak? Ada ya, ada sangat sukacita ya. Jadi di rumah ada persoalan apa, udah sampai di sini kita lupa, kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, amin. Baik, kita akan memulainya. Kita bersaat teduh, mempersiapkan hati kita. Kita mengawali persekutuan kita dengan menaikkan pujian Kia Lim Sung di halaman depan nomor 17. Sudah ketemu, kita mulai ya. Kita menyanyi dengan sukacita. Terutama untuk para senior kami, para opa, oma, bapak, ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kami sungguh bersyukur ya Bapak, di pagi yang indah kami boleh menikmati setiap hari berkat-berkat-Mu. Itu semuanya karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, dan Tuhan mengasihi, begitu mengasihi kami. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan ibadah kami. Tolong setiap kami ya Bapa boleh berjumpa dengan Engkau di dalam persekutuan komisi usia indah ini. Tuhan, Tuhan berkati kiranya setiap kami boleh mendapat berkat rohani, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Tuhan, kiranya hari lepas hari hidup kami boleh semakin memperkenankan Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Sunardirama dari Bajem Vikamas dengan tema rendah hati. Baik, sebelum mendengar firman Tuhan, kita menaikkan satu pujian seperti Rusa Rindu Sungaimu di buku KUI nomor 32, Yulu Ciemu Sisui. Kita tunggu semuanya udah dapat dulu baru kita nyanyi ya, bersama-sama semua membuka suara, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sudah dapat semuanya? Sudah ya? Mari kita. Selamat pagi. Saya melihat sukacita dan semangat Bapak Ibu Saudara sekalian ya, sekalipun sudah usianya sudah indah begitu ya, tapi semangatnya begitu luar biasa. Ya, 我看到大家都那么活力，虽然我们年纪比较长了，但是还是很有活力的。 Saya yakin bahwa itu semua oleh karena kasih anugerah Tuhan. 因为有神的怜悯。 Ya, mari saudara sekalian, sebelum kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. 当我们还没进入神的话语之前，我们先祷告。 Ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan waktu yang baik di mana kami bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Bahkan kami boleh dapat belajar untuk mengungkapkan rasa syukur dan bakti kami melalui persekutuan pada siang hari ini, pagi hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pakailah kedua hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan,
agar supaya dia boleh dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan maksud isi hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami siap untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus menyertai dan memberikan hikmat kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama membaca Alkitab kita yang pada pagi hari ini. Kita ambil dari Lukas, Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Ya, saya akan bacakan lebih dahulu dalam bahasa Indonesia. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. 第9到14节。 Demikian bunyinya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. 路加福音第18章第9到14节。 耶稣向那些仗着自己是义人、藐视别人的，是一个比喻，说有2个人上殿里去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着自信自语的祷告说：“神啊，我感谢你，我不向别人勒索、不义奸淫，也不像那个税吏。我1个礼拜禁食2次，凡我所得的。” 都捐上1/10。那税吏远远地站着，举目望天，也不敢直垂着胸说：“神啊，开恩可怜我这个罪人。”我告诉你们，这人回家去，比那些倒为义了，因为凡自高的必降为卑，凡自卑的必升为高。 Berbahagialah mereka yang membaca, mengerti firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya setiap hari. 凡读圣经，每天读圣经的人，把它存在心里的是有福的。 Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, 主内弟兄姐妹们， seorang yang bernama Benjamin Franklin. 有一个人名叫 Ya, 杰明。 pernah dengar? Ya, Benjamin Franklin ini adalah seorang negarawan pertama Amerika, ya. 杰明是富兰克林，美国的地位政治家。 Dan bahkan bisa dikatakan bahwa dia juga adalah salah satu pendiri negara Amerika. 可以说他也是建立了这个美国。 Nah, saudara sekalian, Benjamin Franklin ini pernah mendaftarkan beberapa karakter. 这个杰明曾经
安排了几个品格。 Ya, yang tentunya begitu sangat penting bagi dirinya untuk dia bisa terapkan. 为他自己是非常有用的，所以他要使用这个品格。 Yang dia yakin bahwa ketika dia bisa melakukannya itu semua, maka dia akan menjadi seorang yang berhasil atau sukses. 就是他能够照做那个品格去行，所以他会成为一个很成功的人。 Nah, beberapa karakter ini dia kembangkan di dalam kehidupannya. 在这几样的品格里面，他造就在他的身上。 Sebenarnya ada 12 dan ditambah 1 13 ya. 应该有12，但是他加一个13。 Nah, saudara sekalian, dari ke-12 itu misalkan 在12里面，比如 ada kesederhanaan, diam, teratur, hidupnya teratur, hemat, tulus dan seterusnya ya. 可能很对他很有利的，就是比较谦卑、比较正直、比较tulus, adil, 顺服。 ya. Dan yang terakhir, saudara sekalian, setelah ada 12 tambah 1, usulan daripada temannya itu adalah kurang 1, rendah hati. 他们提议说，你还少一个，就是谦虚。 Makanya setiap waktu dia mencoba mendaftarkannya dan melakukan satu persatu. 他每时每刻都照做那个品格去行。 Nah, saudara sekalian, ketika mulai kesederhanaan, ya, 比较简单的生活， rupanya dia berhasil melakukannya. 他已经成功了事情这个。 Dia berusaha diam atau mengatakan sesuatu yang berguna, yang tidak berguna, dia harus kurangi, dia harus hilangkan. 他口所讲的，该说的就说，不说的就不说。 Rupanya dia berhasil, dia bersuka cita. 他成功了，他很喜乐。 Satu persatu dilakukan sampai 12 berhasil semua, saudara sekalian. 他到12个品格，他都学习了。 Tetapi ketika sampai yang ke-13, 当他进入第3的时候， yaitu yang namanya rendah hati, 就是谦虚。 dia langsung sepertinya dirinya itu bisa terkejut begitu ya. 他觉得会吓了已经。 Ternyata yang ke-13 ini begitu teramat sulit. 这个第13的功课是非常的难。 Ternyata yang namanya kerendahan hati itu tidak semudah daripada karakter-karakter yang lain, sifat-sifat yang lain yang sudah dia lakukan dan berhasil selama 谦 ini. 虚是一个不简单的功课，比他所学习的更高。 Ternyata saudara sekalian, ketika dia ingin melakukan rendah hati, 当要谦虚这个品格的时候， justru dia merasakan bahwa betapa bangganya dia terhadap seluruh sifat-sifat yang dilakukan yang seolah-olah berhasil sesuai atau dengan kekuatan dirinya sendiri. 当他在进入这个谦虚的时候，他就想到他在12个品格里面，他非常的成功，非常自豪。 Sehingga dia merasa bahwa di dalam dirinya ada satu kesombongan yang luar biasa. 他在里头非常的骄傲。 Justru dengan keberhasilan demi keberhasilan yang dia lakukan itu, ternyata sampai pada kerendahan hati dia merasa bahwa semuanya ini begitu buruk adanya. 他当他到第13课的时候，谦虚比那个12课里面12课里面不好。 Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， bagaimanakah kehidupan kita hari ini? 我们的生活是怎样的？ Apakah kita juga mempunyai hati atau kehidupan yang rendah hati di hadapan Tuhan? 我们是不是在神面前非常的谦卑？ Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat 14. 我们读路加福音18章第9到14节里面， Saya pikir di sana kita bisa menemukan seorang Farisi yang juga tidak beda dengan ubahnya seorang Benyamin Franklin tadi. 我们看到哪边的法利赛人跟这个克民是一样的。 Oh, dia datang ke bait Allah,
kemudian berdoa dengan yakinnya. 他在殿上祷告， Dia mengatakan dalam hatinya, Ya Allah, 他就说：“神啊， aku mengucap syukur kepadamu. 我非常的感谢你， Aku tidak sama dengan orang lain. 我不像别人， Dengan kata lain, aku ini jauh lebih baik. 就是说我比别人更好， Aku ini adalah orang yang lebih rohani daripada orang lain. 我比别人更属灵， Aku ini bukan perampok Tuhan. 我也不是强盗， Aku bukan juga orang lain. 我不是那个凶狠的人， Aku juga bukan orang pezina. 我也不是犯奸淫的人， Dan aku tidak sama seperti pemungut cukai itu Tuhan. 我也不像那个税吏， Aku memberikan persembahan perpuluhan. 我奉献给你是1/4， Dan aku juga berpuasa 2 kali seminggu. 我一个礼拜禁食2次。 Oh, aku sudah berhasil mencapai kehidupan rohani yang Engkau inginkan Tuhan. 我已经进入你所要我们的生活，已经成功了。 Oh, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， saya pikir sebenarnya tidak salah ya. 我想他也是做的对， Tidak ada yang salah dengan apa yang memang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini, orang Farisi ini. 这个法利赛人所做的也是对哦。 Tapi dari keberhasilan demi keberhasilan yang dia sudah capai di dalam hidupnya, 当他在生活上一部分的都成功了之后， ternyata itu menumpuk sedikit demi sedikit menumpuk rasa kesombongan tinggi hati di hadapan Tuhan dan bahkan di hadapan sesama. 他的心就慢慢的自高，不谦卑了。 Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， saya pikir ini bukanlah tujuan daripada rencana Tuhan di dalam hidup kita. 神不是有这样的计划在我们身上。 Saudara, kalau kita berhasil demi keberhasilan kita capai, 如果说我们一步一步的成功， tidak seharusnya itu membawa kehidupan kita ini semakin sombong. 不是带给我们生活上更骄傲， Betul? 是吗？ Nah, saudara-saudara sekalian, saya berharap bahwa setiap orang Kristen tidak ada yang seperti ini. 我盼望每个基督徒没有这样的心， Karena memang tidak seharusnya demikian. 因为我们不可以有这样的 Ya. 态度。 Nah, cara ngeceknya bagaimana? 我们要怎么样来看我们自己？ Kalau ngecek orang Kristen itu sombong apa enggak? 我们要看我们这个基督徒是不是很骄傲的基督徒？ Mungkin sebaiknya nggak usah di gereja, 可能不要在教会， atau jangan pada hari Minggu atau pada waktu persekutuan. 不要在崇拜之前还是礼拜天敬拜的时候。 Saudara lihat saya, kalau saya punya kebiasaan ya. 我时常有的这个习惯就是这样。 Apakah itu menunjukkan sebuah kerendahan hati? 是不是我可以说我很谦卑吗？ Maaf kata saudara sekalian, saya mengkritisi diri saya sendiri bukan. 我告诉我自己不是， Itu bukan sikap atau tindakan rendah hati. Belum. 这个不是我的谦卑的心，不是，还 Itu 没有， hanya nampak secara luar. 因为只有在外面可以看到， Secara luar kita nunduk-nunduk. 可以看到我们在外面是这样的， Bukan di gereja saudara sekalian. 因为是在教会。 Tapi coba lihat di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kalau yang masih bekerja di dalam pekerjaan, atau mungkin di luar di lingkungan. 可能你们要看在我们家里，还是在工作场上，还是在外面。 Apakah kita mempunyai hati yang penuh dengan kerendahan hati? 是不是我们心里是有非常的谦卑？ Apakah kita juga hidup sebagai orang yang rendah hati di hadapan Tuhan? 是不是我们生活在主里面的谦卑呢？ Terus sekalian firman Tuhan mengatakan Tuhan itu dekat dengan orang yang rendah hati dan bahkan yang remuk hatinya, begitu kan? 神亲近那些很谦卑的人，虽然他的心很脆弱，但是神
亲近他们。 Artinya sekalipun mengalami berbagai situasi, dia tetap menjadi orang yang rendah hati. 虽然他发生了什么大事，他还是很谦卑。 Tuhan begitu mencintai orang yang rendah hati. 神很爱那些谦卑的人， Oleh sebab itu mari kita belajar menjadi orang yang rendah hati. 所以我们要学习谦卑。 Saudara dan saya tak terkecuali. Ya. 你我 Nah, saudara, sebenarnya orang yang rendah hati itu adalah orang yang bagaimana sih? 谦卑的人是怎样的？ Yang pertama, orang yang rendah hati itu adalah orang yang tidak mengharapkan pujian. 谦卑的人不需要人的赞美。 Wah, ini saudara sekalian ya. Sebenarnya ini tidak logis, ya, tidak masuk akal 这 sebetulnya. 好像不逻辑啊！ Bagaimana orang tidak mengharapkan pujian? 哪里可能人家不想别人称赞他？ Ketika seseorang itu berhasil, dia melewati satu tangga berhasil, dua tangga berhasil, tiga berhasil, sampai tujuan hidupnya, misi tujuan hidupnya itu berhasil, saudara sekalian. Bagaimana dia tidak menerima pujian, tidak bisa, tidak mau ingin dipuji, saudara sekalian. 一个人他成功一阶段一阶段的成功，到最后，难道他不希望人家称赞他吗？ Saya pikir orang yang berhasil pasti dia ingin dipuji berhasil. 呀，一个成功的人，他一定要人家赞美他的成功。 Wah, kamu hebat ya. 他就说哇，你很棒 Luar biasa 哦， ya. 你非常的了不起。 Saya nggak tahu di sini kita kan yang di sini kan sudah usia sudah di atas saya semua ini. 呀，你们的年龄比我高啊，比我大。 Contoh Ivan ya mungkin ya. Ya sama contoh Yunita mungkin ya. Ya, di atas saya semua mungkin. 大家都比我大， Saya yakin, saudara. 我可以说， Pasti kita punya masa lalu yang sudah kita capai berhasil. 我们一定有过去的成功。你们成功什么呢？ Apa? Wah, saya sudah dulu pernah begini. Wah, saya dulu begitu. Anak-anak harus belajar dari saya. Kemudian saya sudah, ini rumah ini juga hasil saya ini. Oh, ini nih, ya. Semua apa yang saya miliki ini hasil pada masa lalu yang sudah saya capai. 呀，这些都是我自己赚来的，是我的功劳，我的成功。 Oh, anak-anak sekian ya, banyak semua baik-baik semua, lulus sarjana semua berhasil ini semua kebanggaan saya. 呀，我的孩子都成功，都大学毕业，我很自豪。 Nah, lalu bagaimana? 那你们怎么说呢？ Saya berharap bahwa ketika kita menceritakan masa lalu, keberhasilan, keberuntungan, dan capaian-capaian yang luar biasa di dalam hidup kita, 当你们得到那么多的成功，在你们的生活当中， saya pikir itu janganlah sampai menunjukkan bahwa kita ini adalah sebagai orang yang sombong. 不要把这些东西成为我们的骄傲。 Bukan tidak boleh, 不是不可以， boleh 可 menceritakan hal 以 itu. 告诉别人， Tetapi jangan membawa hidup kita ini sepertinya ini loh aku semuanya. Kalau tidak ada aku, kalau bukan aku tidak mungkin bisa seperti ini. 不要说这些都是我的成功，没有我就什么不行。 Sehingga orang lain memancing orang lain untuk apa? Wah, luar biasa kamu ya, hebat kamu ya. Wah, luar biasa gitu. 那让别人说哇，你非常的了不起哦。 Saudara-saudara sekalian, orang lain memuji kita itu bukan sesuatu yang salah. 别人称赞我们不是错的？ Menceritakan sesuatu yang baik di masa lalu dan keberuntungan kita di masa lalu itu juga tidak salah. 告诉别人我们的成功，我们过去的成功是没有错的。 Tetapi alangkah disayangkan atau berdosanya kita 我们犯罪的是， kalau kita mengatakan bahwa itu semua adalah hasil dari kekuatan saya dan kamu harus melihat kehebatan saya dan kamu harus memuji saya. 我们不可以说这个都是我的功劳，你们要欣赏我的好处，
ketika orang lain tidak memberikan pujian dan penghargaan kepada kita, maka kita merasa kecewa, merasa tidak senang, tidak nyaman. 别人如果没有称赞我们，我们就觉得心里很不舒服。 Marilah kita mengatakan bahwa semuanya itu hanya oleh karena anugerah Tuhan. 我们要说，这全都是上帝给我们的。 Semuanya itu kalau bukan Tuhan yang memberkati, yang memampukan kita, semuanya itu tidak akan bisa terjadi. 如果是没有上帝的祝福，我们什么都做不了。 Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， saya tidak tahu apakah kita pernah mendengar juga seekor burung nasar kalkun. 你们知道吗？有一种鸟叫做 Ini apa itu? Burung nasar kalkun. 是一种鸟很丑 Iya. 陋的呀。 Burung nasar kalkun ini dianggap orang sebagai burung yang paling jelek mukanya, saudara sekalian. 呀，这个名叫火鸡兔鹰啊， Ya. 它的脸是很丑陋的。 Waktu saya ke Penang kemarin ya, 我去槟城的 wah 时候， banyak burung. 看到那边很多鸟， Hanya ini burung gagak hitam. 好像是乌鸦， Saya nggak tahu betul apa enggak, tapi jelek sekali. 它的脸是非常丑陋， Kayak menakutkan. 也非常害怕。 Nah ini burung nasar kalkun ini lebih jelek daripada itu, saudara. 它比别的鸟更丑陋。 Ya. Nah, tetapi saudara sekalian, tahukah kita bahwa burung nasar kalkun ini sebenarnya adalah burung yang mungkin dianggap paling berjasa. 这个鸟可以说它最有功劳的， Kenapa? 为什么？ Karena dia adalah burung pemakan bangkai. 它把那个腐烂的肉来吃， Ya. Sehingga burung pemakan bangkai itu ketika dimakan ya, penyakitnya itu tidak menyebar ya ke ekosistem atau lingkungan. 它把这个腐肉它吃的变成没有很多细菌。 Nah, saudara sekalian, orang yang rendah hati itu seperti itu. 这个谦卑的人就是 Saya 这 pikir 样。 dia mungkin tidak disukai orang, mungkin tidak dilihat orang, 大家都不想看他， karena dia tidak menunjukkan kehebatannya. 他没有表示出来他的能力， Tapi dia adalah orang yang paling disukai oleh Tuhan. 但是他是人最是上帝最喜爱的。 Nah, sekalipun mendapat tekanan, dihina atau diapain ya, saudara sekalian, tapi dia adalah tetap bersyukur kepada Tuhan. 虽然他被人藐视，被人看不起，但是是神所爱的。 Iya, yang terakhir saudara sekalian adalah orang yang rendah hati adalah orang yang hidup bergantung pada Allah. 谦虚的人就是他的生活依靠神， Ya, karena dia adalah orang yang merasakan keberhasilan itu adalah berasal daripada Tuhan. 因为他的心是把成功当作是神所赐给他的。 Maka di dalam hidupnya sebenarnya dia adalah orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 可以说他的生活依靠神。 Orang yang rendah hati adalah orang yang bergantung kepada Tuhan. 一个谦虚的人，他就依靠神。 Saudara, kalau kita melihat orang pemungut cukai ini, saudara, 我们看这个税吏， beda dengan orang Farisi ya. 他比法利赛人不一样。 Orang Farisi datang dengan penuh kesombongan. 法利赛人来的时候，好像很骄傲的 Tapi 样子。 pemungut cukai ini datang seolah-olah dia itu tidak berani menghadap dan berkata-kata kepada Tuhan. 这个税吏来到神面前，好像不敢跟神说话， Tapi dia begitu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan supaya untuk mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. 他非常谦卑的来到神面前，他盼望神怜悯他。 Ini bukan hanya sekedar dia sepertinya orang lemah, 就好像他很软弱， tetapi dia juga adalah orang yang rendah hati.
但是他也是很谦卑的人。 Nah, orang yang lemah sama rendah hati itu sebenarnya beda ya. 软弱的人跟谦卑的人是不一样的。 Saudara pernah bertemu dengan seorang yang minta-minta? 你们曾经面对过一个讨饭的人？ Saya pernah bertemu dengan orang yang minta-minta. 我曾经见过一个讨饭的人， Yang boleh dibilang orang ini hampir tiap hari di daerah itu minta-minta. 好像每天都在那边跟人家讨饭。 Dia orangnya masih muda. 他的人还年轻， Mintanya berapa? 他讨多少？ 20.000. 他讨2万的。 Setiap hari itu dia mintanya 20.000. 每天他跟人讨2万的。 Saya berapa kali di situ dimintai 20.000. 我经过几次，他跟我讨2万的。 Saya pernah kasih 5.000. 我曾经给他5000， Ditolak. 他不拒绝。 Saya ada 5.000. 我又只有5000，他拒绝。 Oh kayak sombong kali ini orang begitu. 这个人很骄傲。 Dikasih 5.000 enggak mau saudara 我 sekalian. 给他5000，他不要。 Tadinya saya mau kasih 1.000 malahan begitu. Ini 5.000 enggak mau. 而且我不要给他1000，不然我给他5000，他也不要。 Ternyata dia ini adalah orang yang memang begitu. 他的人就是这样， Ya, terhadap orang lain juga begitu. 他对待别人是一样。 Jadi orang yang lemah ya, minta-minta itu 那个软弱的人跟人讨饭的人， tidak sama dengan orang yang rendah hati. 跟那个谦虚的人是不一样的。 Kalau dikasih 20, coba saudara sekalian gimana? 你如果给他2万， terima 他 kasih, 就 terima 说 kasih. 谢谢谢谢。 Ya, saya pikir mungkin begitu ya. 我想是应该是这样。 Mudah-mudahan jangan sampai orang itu seperti yang saya hadapan saya. Ya, saudara sekalian. 也不要把那个人 Ya. 跟我说的人是。 Nah, saudara sekalian, pemungut cukai bukan seperti orang itu. 税吏不是这样的人， Dia minta kepada Tuhan, tetapi bukan hatinya bukan seperti itu. 他虽然跟神求怜悯，但是他的心不是这样。 Dia betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara. 他非常的谦卑在主的面前， Dia adalah seorang pemungut cukai, dia punya harta banyak pasti. 他的财产非常多。 Sekalipun mungkin nggak seperti Sakeus, 虽然不像那个撒该， tapi dia pasti punya harta cukup, saudara. 他的财产一定很 Tapi dia 足够， datang kepada Allah merendahkan diri. 但是他来到神面前非常的谦卑， Bahkan bisa disalahpahami sama seorang orang Farisi ini. 可能被这个法利赛人会误会他， Tapi karena kerendahan hatinya, 因为他的谦卑， rela merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. 愿意在神面前谦卑的， Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 他把自己完全交托给神， Karena dia tahu kalau dia tidak Tuhan memberikan pengampunan dan berbelas kasihan, maka dia akan binasa. 他知道若是他不求神怜悯他、赦罪他，他会沉沦。 Tapi puji Tuhan, ketika dia datang kepada Tuhan seperti demikian, 当他来到神面前的时候，他是这样的人， Tuhan menyatakan belas kasihan. 主就怜悯他。 Dikatakan bahwa orang ini pulang dan dibenarkan oleh Tuhan. 神洁净了他， Dia bukan orang yang membenarkan diri, 他不是说自己是有义的， tapi orang yang dibenarkan. 而是神的义充满他。 Mari kita belajar menjadi orang yang rendah hati di dalam Tuhan. 我们学习怎样在主的面前谦卑， Kita sama-sama belajar menjadi orang yang rendah hati. 我们一起来学习， Tuhan memberkati kita semua. 愿神赐福我们。 Mari kita berdiam diri sejenak. 我们安静在主的面前， Datanglah kepada Tuhan dan berdoalah kepada Tuhan. 来到主的面前，我们向他祷告。
firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan setiap kita bahwa setiap kita di dalam hidup keseharian kita mesti senantiasa merendahkan diri dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Mose Yohanes yang memberikan firman. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Baik, kita akan memasuki persembahan untuk petugas kantong kolektor. Dipersilakan. Kita akan menaikkan pujian di buku KUI nomor 11, Yetiti Puan Bunga Bakung. Nomor 11. Kita menyanyikan bait 1 bahasa Mandarin, bait yang kedua bahasa Indonesia. Sudah menemukan Bapak Ibu? Sudah. Baik. Kita buka suara ya. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kami masih diberikan kesempatan boleh berjumpa dengan Engkau di dalam persekutuan Komisi Usia Indah dengan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang selalu mengingatkan kami bahwa kami hidup boleh senantiasa merendahkan diri kami, rendah hati, dan senantiasa hidup hanya mengandalkan Tuhan saja. Siapakah kami ini sesungguhnya ya Bapa, yang kami penuh dengan keberdosaan, tetapi Engkau terus mau mengasihi kami, memberikan kesempatan demi kesempatan. Tuhan, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami ini, yang Tuhan juga berikan setiap kami kesempatan boleh mempersembahkan uang ini. Tuhan, kami tahu uang yang kami kumpulkan tidak seberapa, tidak sebanding dengan apa yang Engkau curahkan, Engkau limpahkan untuk kami setiap hari. Kami sungguh beruntung, kami sungguh bersyukur ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan pakai uang persembahan ini. Tuhan juga berkati para pengurus yang mengelolanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terus mengucap syukur, kami mau berdoa.
Amin. Silakan duduk. Kita akan memasuki doa syafaat, akan dipimpin oleh Muster Yohanes. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh datang menghampiri tatamu yang kudus. Dan ajarilah kami untuk boleh dapat merendahkan diri dan hati kami, karena siapakah kami boleh dapat memohonkan belas kasihan dan pertolongan daripadamu ya Allah. Ya Tuhan, saat ini kami ingin berdoa pertama-tama untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, terus setiap kami yang hadir baik di gereja maupun yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah ini. Kami mohon biarlah tangan kasih-Mu yang akan terus menolong kami, agar supaya kami terus-menerus bertumbuh di dalam iman kerohanian kami. Dan bahkan kepada mereka yang mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh atau sakit, Tuhan kami mohon tangan kasih dan kuasa-Mu boleh dapat menjamah, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Dan jika mereka terus masih dalam keadaan yang demikian, kami mohon biar tangan kasih-Mu ya Tuhan yang akan menopang, memberikan kekuatan, menghibur, sehingga mereka boleh dapat melalui kehidupan mereka dengan dan bersama dengan Tuhan setiap hari. Bapa, saat ini kami juga tak lupa berdoa untuk setiap program rencana gereja Tuhan yang sudah terbentuk di hari ini. Kami percaya Engkau juga sudah menetapkan akan setiap majelis pengurus baik yang ada di gereja Tuhan secara luas maupun juga yang ada di komisi-komisi. Biarlah tangan kasih-Mu juga yang akan menyertai dan membekali dan memakai mereka. Tambah-tambahkanlah dengan karunia-karunia yang mereka butuhkan ya Tuhan, agar supaya boleh dapat menjalankan tugas program-program dengan baik, membawa setiap jemaat Tuhan untuk menjadi murid Tuhan yang sejati. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui gereja-Mu di tempat ini. Bapa, kami juga tak lupa berdoa untuk negara dan bangsa di mana kami tinggal. Kami mohon biar tangan kasih Tuhan juga lah yang akan memakai, memberkati setiap pemimpin-pemimpin negara kami, agar mereka juga boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik, baik dalam permasalahan ekonomi, pertahanan keamanan negara, ataupun juga situasi sosial masyarakat hari ini. Kami mohon biar tangan kasih-Mu yang akan memberkati mereka, sehingga mereka boleh dapat memutuskan dan menjalankan tugas dengan baik menuju masyarakat adil dan makmur. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sebelum mengakhiri persekutuan kita, saya mau mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita menaikkan lagu pujian untuk mengakhiri persekutuan kita di nomor 29. Pujian dari surga. 唱一首天上的歌。 Baik yang kita nyanyi dua bait, baik bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Mungkin di setiap kita di bukunya apakah ada ya bahasa Indonesianya yang bait kedua ya. Dengan semangat ya. Sudah dapat? Ya. Mau yang maju depan mungkin bisa ada gerak, kita mau gerak dan lagu. Ya, teman-teman. Sila
berdoa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们离间吃饭，救我们脱离罪恶。因为国度、权力、荣耀，全是你的，直到永远。Amin. Silakan duduk. Saat teduh. Sampai di sini persekutuan Komisi Usia Indah. Tuhan Yesus memberkati Susu AI, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian.